seolah-olah orang tuanya begini terus anaknya jadi begini gitu loh. Padahal si anak ini kok seolah-olah menanggung karmanya orang tua atau dosanya orang tua. Ini adalah dosanya sendiri yang harus dipertanggungjawabkan di kehidupan selanjutnya, sehingga dosa yang dipertanggungjawabkan di kehidupan selanjutnya ini akan tertarik dengan wadah yang sesuai. Begitu Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang namanya dosa diturunkan. Setiap jiwa menanggung dosanya masing-masing. Cuman jiwa, apakah leluhur juga mewarisi karma? Leluhur yang mana dulu ini? Leluhur yang mana? Apakah kakek kita yang membuat suatu kesalahan terus kita yang menanggung gitu maksudnya apa? Ya tidak lah. Setiap jiwa menanggung dosanya masing-masing. Jadi kalau secara hakikat nggak ada yang namanya dosa diturunkan, itu nggak ada. Nah kok ini dosanya kayak gini terus anak keturunannya jadi kayak gini? Itu nggak ada hubungannya. Kalau ini dibahas, ini sebenarnya adalah kesejenisan energi gitu loh. Kesejenisan energi kan di ayatnya sudah jelas kalau nggak salah, Al-An'am 100 berapa ya, 164 kalau nggak salah. Ntar dulu coba dicek dulu, kalau nggak salah itu ada di ayatnya 100 Al-An'am apa ya, mana sih, duing. Oh iya benar, di Al-An'am ada ini ayatnya. Katakanlah, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah, padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Jadi setiap dosa itu ditanggung oleh diri kita sendiri. Tidak ada yang memikul dosa kita kecuali kita sendiri. Itu tadi Al-An'am ayat 164. Terus ada lagi di surat Fatir ayat 18. Setiap orang hanya bertanggung jawab atas dosanya sendiri, bukan dosa orang lain. Ada. Jadi tidak ada yang namanya dosa diturunkan atau diwariskan. Di ayat Fatir ini, surat Fatir ayat 18, orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jika seseorang yang dibebani dengan dosa yang berat lalu memanggil orang lain untuk memikul bebannya, itu tidak akan dipikulnya sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, sekalipun ia tidak melihatnya, dan mereka yang menegakkan sholat. Siapa yang menyucikan dirinya, sesungguhnya menyucikan dirinya untuk kebaikan dirinya sendiri. Hanya kepada Allah lah tempat kembali. Di surat Al-An'am 164 sama surat Fatir ayat 18 nih. Penjelasannya begini. Dosa tidak diwariskan, tidak diturunkan kepada anak keturunan. Tapi kok kenapa seolah-olah keluarganya ini ada mungkin dosa tentang hutang lah, anaknya kok yang menanggung hutangnya, orang tua yang seolah-olah berbuat kejahatan, tapi kok anak juga ikut ketularan. Ini sebenarnya bukan tentang dosa warisan, tapi keselarasan energi. Sehingga jiwa kita hidup nih, kita hidup ini, kita sedang mengalurkan diri kita. Kita sedang apa ya?
gini loh, gini contoh. Suami istri berumah tangga. Dalam berumah tangga ini kan pasti ada sifat karakter dan sebagainya kan. Nah, sifat karakter dan sebagainya ini nanti akan terekam di wadah si jabang bayi. Umpama si jabang bayi kan masih raga ini, masih raga yang mempunyai takaran. Nah, takaran ini, wadahnya ini nanti akan menarik jiwa yang harus selaras dengan dirinya. Jadi ini adalah tentang keselarasan antara wadah dan batin, antara raga dan jiwa. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Sehingga seolah-olah orang tuanya begini terus anaknya jadi begini gitu loh. Padahal si anak ini kok seolah-olah menanggung karmanya orang tua atau dosanya orang tua. Ini adalah dosanya sendiri yang harus dipertanggungjawabkan di kehidupan selanjutnya. Sehingga dosa yang dipertanggungjawabkan di kehidupan selanjutnya ini akan ketarik dengan wadah yang sesuai. Begitu Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang namanya dosa diturunkan. Setiap jiwa menanggung dosanya masing-masing. Cuman jiwa ini mempunyai takaran. Sekarang kita hidup berbuat kebajikan, berbuat keburukan. Ini sebenarnya kita sedang ada takaran. Selalu berbuat kebajikan umpama atau kebaikan atau keburukan, takarannya adalah 9. Maka di sana itu ada yang sedang menyiapkan wadah 9, sehingga ketika ini sudah ada, ketariklah dia. Jadi seolah-olah ada keselarasan, bukan seolah-olah ada keselarasan, seolah-olah ini orang tua yang berbuat kok anak yang bertanggung jawab. Padahal antara orang tua ini sama jiwanya ini ada keselarasan gitu loh. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi yang dimaksud leluhur meninggalkan doa, secara hakikat leluhurnya adalah kita. Leluhur kan sesuatu yang sudah tidak ada. Jadi leluhurnya adalah kita sendiri. Leluhurnya adalah diri kita sendiri. Sedangkan kita menuai dosa kita sendiri dalam wadah yang baru, yang sesuai dengan getaran wadahnya. Makanya bahasanya apa? Lau manfus, ditulis sebelum kita ada. Ya kita sebenarnya ini sedang menulis lau manfus kita di kehidupan selanjutnya. Jadi kehidupan saat ini menentukan kehidupan selanjutnya. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Nanti hubungannya ini dengan contoh istijrot. Istijrot katanya orangnya itu di dunia sukses, terus di akhirat itu ajur mumur babak belur. Maksudnya begini yang disebut dengan istijrot. Ini orang yang istijrot ini sebenarnya di kehidupan sebelumnya itu mempunyai amal yang bagus, sehingga di kehidupan sekarang orang ini menuai amal-amal dulunya. Tapi berhubung di masa lalunya ini beramal tentang kebaikan, tapi tidak dihargai oleh orang-orang mungkin di sekitarnya zaman dulunya, selalu dikucilkan, selalu dihina dan sebagainya, padahal ini orang baik. Sehingga terlahir kembali dia menuai apa yang pernah dia tanam di kehidupan sebelumnya. Tapi sifat dendamnya itu ada. Sehingga di saat ini dia menuai kebaikannya, hidup jadi orang kaya, hidup menjadi punya derajat, punya pangkat dan sebagainya. Tapi dia tidak kebaikannya ini tidak ditanam kembali. Sehingga dalam kehidupan saat ini dia hanya menuai, lupa untuk nabung di kehidupan selanjutnya. Sehingga tanaman kebaikannya habis di kehidupan saat ini, tidak menabung di kehidupan masa depannya, sehingga di masa depannya, di baju barunya dia ya menuai karma buruk jadinya. Makanya teruslah berbuat kebajikan, karena kebajikan ini semua
kembali ke pribadi masing-masing. Enggak didapatkan di saat ini, akan didapatkan di hari kemudian atau di baju kita yang baru. Itu yang disebut keselarasan, tabur tuai, dan sebagainya. Siap mas, paham? Begitu maksudnya. Makanya tidak ada yang namanya dosa diturunkan kepada anak keturunannya, yang seolah-olah anak keturunannya ini sedang menanggung dosanya sendiri dari perbuatan masa lalunya. Begitu. Apakah bisa dipahami? Jadi selama kita masih hidup, teruslah berbuat kebajikan, terus berbuat kebaikan, karena baik dan buruk yang kita lakukan semua akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, yang sekarang umpama sedang menjalani karma dari kehidupan masa lalu, ya udah minta maaf, memaafkan, terus berbuat kebajikan, doakan banyak orang. Agar apa? Ya, agar ada perubahan gitu loh. Nah, sekarang sedang menuai karma buruk di masa lalunya, kok di saat ini kita mengeluh terus, justru kita sedang turun, sedang semakin gini. Jadi imbangi dengan selalu berbuat kebajikan. Begitu Bapak Ibu.